Film ini menceritakan kisah ibu dan anak yang tinggal berdua semenjak suaminya meninggal. Dirinya harus bertahan hidup dengan menjual hasil ternak dan panen jerami. Namun untuk memotong jerami mereka membutuhkan tenaga pria. Jadi seorang pria didatangkan untuk membantu mereka. Tapi yang terjadi malah keterusan. Pria ini malah mengandung ibu dan anaknya hingga dia kabur. Film dengan judul Milka Elukova Tabuista yang dirilis pada tahun 1980 yang lalu akan menceritakan kisah mereka. Wanita muda ini bernama Milka. Dia tinggal bersama ibunya di pedesaan Finlandia. Bertahun-tahun lamanya dia kehilangan sosok ayah hingga menjadi sangat kangen dan terus berdoa pada Tuhan apa itu cinta dan bagaimana rasanya mendapatkan cinta dari sosok ayah. Milka dan ibunya yang bernama Anna bertahan dengan hasil susu dari sapi yang ia punya, namun tidak cukup. Biasanya mereka membuat jerami, namun mereka butuh bantuan seorang laki-laki untuk melakukan itu. Jadi Anna menemukan orang yang bisa membantu mereka, seorang pria bernama Ohanen. Kala itu Anna pulang duluan sementara Milka dan Ohanen masih berada di sana dan turun hujan. Milka menjadi sangat ingin merasakan kasih sayang dari sosok ayah dan Ohanen adalah orang yang tepat baginya. Bahkan Milka menyerahkan kesuciannya pada Ohanen. Namun Ohanen menolak karena Milka masih terlalu muda. Milka kembali dengan perasaan yang campur aduk. Kehadiran Ohanen ternyata bisa membantu meringankan beban Anna dan Milka. Anna berencana meminta Ohanen untuk tinggal sementara dengan mereka. Hasil ternak biasanya Anna bawa ke toko untuk dijual. Hasilnya memang cukup untuk mereka berdua. Tapi terkadang Anna merasa risih karena menjadi bahan omongan orang-orang. Apalagi dia tidak punya suami. Anak pemilik toko bernama Auno sudah semakin dewasa. Dia bahkan mencoba ingin kenal lebih dekat dengan Milka dan tentu saja ingin begituan. Namun Milka tidak mau. Dia hanya ingin memberikannya pada Ohanen. Berkali-kali Milka mencoba membujuk Ohanen untuk menganu dan menikahinya, namun Ohanen tetap tidak mau. Milka masih bisa mendapatkan yang lebih baik darinya yang seumuran dengannya. Milka terus berdoa pada Tuhan supaya bisa membuat hati Ohanen menjadi luluh. Rencana Anna untuk tinggal bersama mereka sepertinya serius. Pada akhirnya dia membangun rumah baru di samping rumah lamanya. Tidak hanya pintar mengumpulkan jerami, namun Ohanen juga bisa menjadi tukang kayu dengan baik. Ketika rumah kedua sudah jadi, Ohanen dapat bayaran yang cukup spesial dari Anna. Ya, begituan. Dan ternyata aksi mereka dilihat oleh Milka. Sepertinya dia cemburu. Hingga suatu hari ada seorang pendeta bernama Kantori datang ke rumah untuk berbicara empat mata dengan Anna. Dia tahu kalau Anna sudah lama menjanda. Jadi tujuannya ke sana adalah untuk melamarnya. Namun Anna masih belum memberikan jawaban. Dia minta 1 bulan untuk dikasih waktu. Anna juga harus minta persetujuan pada Milka. Namun Milka dengan tegas mengatakan tidak. Dan jika dipikir-pikir Kantori terlalu tua untuknya. Pasti yang diincar hanya enak-enak saja. Sementara Milka tidak menyerah pada Ohanen. Dia mendatanginya saat malam dan mencoba untuk yang kesekian kalinya. Hasilnya kali ini berbeda. Ohanen pada akhirnya mau. 1 bulan telah berlalu. Kantori kembali pada Anna untuk mendapatkan jawaban. Kantori kecewa, namun dia tetap mendoakan Anna dan Milka yang terbaik. Sementara Milka dan Ohanen semakin berani berbuat begituan. Bahkan Ohanen memutuskan tidak lagi tinggal bersama mereka. Anna bertanya-tanya kenapa Ohanen jarang terlihat lagi. Hal itu juga dirasakan oleh Milka. Ohanen menghilang sejak mereka begituan. Auno sempat mengatakan kalau Ohanen pernah terlihat di salah satu toko, namun setelah itu dia menghilang. Berbulan-bulan lamanya Ohanen menghilang. Anna melihat perubahan yang cukup mencolok pada tubuh Milka. Ya, ternyata Milka telah bunting. Dengan siapa dia melakukannya? Kapan ini terjadi? Anna memaksa Milka untuk menjawab. Dia berharap Milka mengatakan dengan Auno. Namun Milka hanya mengatakan tidak tahu. Sampai pada akhirnya Anna mulai menyadari apakah karena ini Ohanen meninggalkan mereka. Padahal Anna punya rencana untuk menikah dengan Ohanen supaya Milka punya bapak baru. Entah Milka memang polos atau bagaimana, yang jelas dia meminta maaf pada ibunya atas keadaan yang terjadi. Bahkan kini Milka seolah-olah tidak peduli lagi dengan tubuhnya. Beberapa bulan berlalu, Milka melahirkan seorang bayi laki-laki yang ganteng. Meski tidak punya ayah, Milka masih bersyukur atas kehidupannya. Dia masih punya ibunya dan anaknya. Itulah tadi alur cerita film Milka Elukova Tabuista. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.